tong sampah medis. Kalau sudah pakai handphone, kemudian spekulum ataupun pinset oval atau proses oval ataupun yang pikok apakah bisa pakai dua ini. Kalau saya ini bagusnya bisa sampai di biasanya untuk membersihkan di dalam atau mengambil sesuatu yang di dalam karena mengikuti salurannya. Kalau di sini memang agak kurang enak, bisa pakai ini. Biasanya kalau coba pakai yang ini. Nah, ini ada yang seperti ini diletakkan di alkohol, nggak alkohol panjang, namanya bukan kulintang. Ya sama kolintang tapi bukan alat musik gitu. Nah itu ada di dalamnya ada alkohol, jadi itu bisa pakai itu, tapi sebaiknya pakai yang sudah dipersiapkan kalau sudah punya alat dari satornya, karena jelas itu lebih steril. Seringkali yang dipakai di tempat wadah ini itu alkoholnya nggak pernah diganti. Terus biar masih itu sampai dibuka sampai blundir gitu. Biasanya itu kualitas kliniknya memang aduhai. Sudah kita lihat dulu. Ini karena simulasi. Kalau besok UKM PPD ini benar-benar dibuat. Kecuali ada perintah dari penyelia pusat, panitia pusat bisa dibuat. Jadinya kita bisa mempersiapkan alat ini, kemudian kita menuangkan cairan iodin dan NaCl gitu. NaCl. Tapi biasanya cukup iodin plus NaCl dijadikan satu, atau saffron. Saffron itu kayak antiseptik, sabun khusus untuk daerah kemaluan itu saffron. Ya, dan disediakan, kemudian kita akan membungkus ini, taruh tengah, tidak terlalu tepat di atas, juga tidak terlalu minggir ke bawah. Nah, ini tidak terlalu ke kiri maupun ke kanan. Jadi segini. Ini ya, ini dilipat ke depan, dijepit, dimasukkan ke atas, tahan dulu jepit. Ini dilipat ke samping. Nah, ini karena pendek. Sudah yang benar, tidak ada terlihat ini masih salah. Ini benar. Jadi tidak ada yang terlihat. Maka bisa panjang. Jadi kalau ini yang dimasukkan di atas baru dijepit. Nah, dimasukkan iodin. Jangan terlalu, kalau ini biasanya becek, karena becek nanti tinta Laura yang keluar. Bukan ekstrim ya. Terus kita mulai dari sentral ke perifer. 1, 2, 3, buang, ganti. Masukkan, peringkat 1, 2, 3, buang, ganti. Masukkan iodin, peringkat. Nah, di bagian sini itu ke atas. Meneruskan yang tadi. Tapi kan sudah sampai sini. Jangan kembali ke dalam. Ini jejak iodinnya akan kelihatan. Nah, ini buang, pasang lagi, masukkan, teruskan. Buang, pasang lagi, masukkan,
dibandingkan. Yang atas kemaluan ke atas. Buang, pasang lagi. Masukkan ke iodin, dikeringkan, yang bawah. 2, 3. Nah, kemudian bukan kemauan sekalian. Kita perlu ganti. Buang, pasang lagi, masukkan klitorisnya, diputar, kemudian di tonol-tonol. Itu ya, ditotol-totol gitu. Nah, itu yang berdasarkan buku. Kalau saya lebih suka klitoris terlebih dahulu, buang, pasang, ini kompres. Nah, buang, kompres lagi. Buang. Ada yang lain, masukkan, terus kemudian gini, ditarik ke bawah. Saya nggak mau merekomendasikan itu. Kenapa? Ini juga sama saja, tidak ada gunanya memasukkan. Jadinya entah itu tadi, terus kemudian dikompres buang, kompres buang, atau tadi dengan tidak membuang, tonol, tapi nggak dibalik, tonol. Ada lagi, habis toh ganti. Tapi kalau masih tonol masih ada di sini. Tonol. Totol. Kalau yang di situ totol. Oke, ulangi toilet vulva. Pasang, masukkan, keringkan, spiral, dok. Saya akan melakukan pembersihan secara obat nyamuk, spiral obat nyamuk. Saya lepas lagi, saya ganti kasa, saya masukkan iodin, saya lakukan spiralisasi lagi dari dalam keluar. 1, 2, 3, saya buang, saya pasang lagi, saya masukkan iodin. Kemudian pinggir paha saya dari dalam keluar ke arah luar paha. Untuk yang ketiga, dok, saya akan memasukkan iodin, mengeringkan di daerah pubis. Saya akan ke arah luar, mengikuti inguinal keluar ke arah umbilikal. Dan yang ketiga, dok, saya pasang lagi, kemudian saya masukkan daerah pantat, terlepas ya itu ya. Oke, kemudian saya lepas, buang. Dan terakhir, dok, di daerah ini klitoris saya lakukan sterilisasi, memutar, kemudian saya tonol-tonol, dok. Selesai bu pembersihan, buang, kemudian alat saya letakkan di daerah bersih. Kemudian selanjutnya kita akan siap untuk melakukan pemeriksaan. Saya akan memastikan bahwa fokus pemeriksaan fokus cahaya sudah berada di introitus vaginae, gitu. Dan tadi yang belum dibuka semuanya. Pemeriksaan mulai dari caudal, dari cephalika ke caudal. Kalau dari sini dari luar ke dalam, yang bisa dilihat. Karena kalau dalam seperti ini biasanya tidak bisa dilihat. Yang paling posisi paling dalam biasanya tidak bisa terlihat. Kita berdiri, kita inspeksi terlebih dahulu. Pemeriksaan luar, daerah perut tidak ada luka, tidak ada deformitas, warna kulit sawo matang. Di daerah pubis, sebaran bulu pubis merata. Di daerah inguinal tidak terlihat
adanya jejas, luka maupun benjolan. Kemudian saya melakukan perabaan daerah perut sebelah kanan untuk supra iliaka kanan atau perut bagian atas bagian kanan. Saya meraba bagian ovarium, tidak tersentuh, saya tekan, Bu sakit Bu, nyeri, tidak terjadi nyeri. Di sebelah kiri saya raba, tidak teraba ovum, Bu nyeri Bu, saya lakukan penekanan, tidak nyeri. Kemudian dari adnexa penggantung di sebelah ini, Bu nyeri atau tidak? Sebelah kiri pada daerah penggantung sel telur, nyeri Bu? Tidak, saya goyang-goyangkan, tidak. Nyeri Bu? Tidak. Kemudian saya raba bagian inguinal, tidak teraba adanya benjolan, pembesaran limfa kelenjar getah bening. Kemudian saya tekan bagian buli-buli, tidak buli-buli kosong, tidak penuh. Gitu. Kalau biasanya buli-buli nanti dikatakan saya akan melakukan di daerah vesika urinaria atau buli-buli dalam keadaan kosong, biasanya kosong. Gitu. Kalau langsung dikoreksi penuh, berarti Anda akan keluar satu keterampilan lagi yang harus dilaporkan. Apa kalau penuh? Kateterisasi. Gitu, kateterisasi. Gitu, pakai bengkok itu kateterisasi. Biasanya kosong. Gitu. Karena tidak akan digabung dengan kateter. Kateter kan sudah semester kemarin ya? Belum ya? Semester ini? Enggak juga. Oh ya berarti enggak aman. Semester depan berarti. Baik, ini sudah selesai ya. Bisa ini langsung inspeksi ini dan ini bisa ini selesai dulu inspeksi palpasi, baru sini inspeksi palpasi. Oke, sekarang kita masuk di bagian introitus vagina, kemaluan. Kita akan di labium mayora. Labium mayora tidak ada benjolan, tidak ada jejak, tidak ada deformitas, kemudian kenyal, teraba, tidak ada benjolan. Kemudian dilihat klitoris, tidak ada deformitas, tidak ada jejak, warnanya merah muda. Gitu. Labia minora tidak ada jejak, tidak ada bengkak, tidak ada benjolan. Kemudian kita buka, kita melihat di mukosa dari vagina tampak rigi-rigi seperti pohon palem. Gitu. Kemudian di daerah tersebut tampak himen. Gitu. Himen utuh, terlihat selaput himen berwarna seperti mutiara, utuh, memiliki lubang gitu kan. Bukan robek ya. Untuk himen itu pasti ada lubangnya. Ada yang lubang berbentuk yang tidak normal, lubangnya itu berbentuk seperti ayakan, banyak lubang gitu. Tetapi kalau tidak ada lubang itu namanya maiden atau perawan gitu kan. Bukan perawan dalam artian normal gitu kan, itu disebut wanita yang super perawan gitu. Nah itu jelek karena pada dalam menstruasi tidak bisa keluar, pasti ada lubang. Nah itu alasan kenapa besok tidak pakai inspikulo. Inspikulo itu hanya untuk wanita yang sudah himennya sudah robek. Anda masukkan inspikulo, masukkan vagina tusse, jari ke dalam, ini belum robek, Anda termasuk pasal pelecehan seksual, masuk malpraktek. Artinya penggunaan itu biasanya harus syaratnya adalah wanita sudah berhubungan badan. Kalau belum berhubungan badan, itu belum robek, maka jangan. Sudah, yang dilaporkan itu ya di atas dan palpasi dan di daerah sini. Selesai.
Selesai ini. Nah sekarang pengayaan untuk ini, pengayaannya adalah penggunaan Inspiculo Grip. Ini Inspiculo cocok bebek, ini bisa diatur lebar mulutnya, bisa defaultnya adalah seperti ini, bisa diperlebar lagi. Nah, kalau ini juga bisa ditutup, bisa dikendorkan. Kalau membuka searah jarum jam, kalau mengendorkan itu berlawanan. Ini juga mengunci searah jarum jam, mengendorkan. Nah, pada wanita perawan mungkin tas gini, nggak mungkin. Makanya biasanya kalau perawan yang perawan justru nggak boleh dimasukkan ini. Nah, wanita yang baru menikah, umur pernikahannya masih pengantin muda, biasanya sempit gitu. Nah, cocok bebek dilihat ya, nanti ada yang lebih kecil dari ini, dilihat mulut introvaginal akan memilih sebesar ini atau ini, nggak tergantung ini. Nah, kalau ini terlalu besar gini sampai ke atas ya ganti yang lebih kecil. Nah, ini masukannya mulai dari jam 9 seperti ini. Tergantung tangannya. Ini kalau tidak dari jam 3. Masuk terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita putar sambil ini buka mulutnya, kemudian dikunci. Nah, maka sudut pandang kita ketika posisi ini kita bisa melihat di daerah jam berapa? Jam 9 dan jam 3. Pengamatan itu 360 derajat. Jam 1 mulai dari jam 12, jam 1 artinya di sini jam 7, jam 8, jam 9. Dari jam 10 di sini berarti jam 4, jam 5 di sini jam 11 sampai jam 12. Jadinya muternya ya bisa ini kemudian ini. Maka kita akan bisa melihat porsio, melihat mukosa 360 derajat. Yang salah cuma gini saja atau cuma gini, setelah itu diputar cuma gini, yang sini nggak kelihatan dong. Nah, maka harus diputar sini. Nah, baru posisi standar lagi. Ketika sudah ini dikendorkan, jangan langsung ini diposisikan, ambil keluar, diposisikan miring, jangan langsung ditutup. Ketika ditutup di sini masih ada rambut-rambut kemaluan, ditutup penuh, ditarik ini kecabut. Jangan dibayangkan. Sakit, bisa saja kaki yang berada di sini bisa saja ke sini. Nah, otomatis karena orang sakit kan selalu nutup gitu kan. Pendam. Iya. Jangan salahkan pasien. Jadi bisa menunda. Nah, kamu nutup gitu kan. Nah, itu dibuka setengah aja, sambil dikeluarkan, sambil diposisikan arah semula kayak gini. Nah, keluar baru ditutup. Gitu, wah udah selesai ya Bu, tutup. Wah, cukup. Nah, itu selesai. Itu pengayaan. Kan misal kita disuruh pakai kamar BB itu pakai lubrikan dulu. Iya, pakai lubrikan. Jadinya nanti ditambahkan, tadi ada nggak ya? Ini bukan lubrikan yang sesuai ya. Ini lubrikannya adalah ultrasonic gel. Di dalamnya ada logam. Lubrikannya khusus. Yes. Bisa menggunakan lubrikan untuk alat bantu seksual itu, gel gitu kan. Vigel misalnya, vigel kan alat bantu seksual itu juga bisa untuk di sini. Nah, tapi bukan menggunakan ultrasonic gel. Waduh, di puskesmas nggak ada. Suster, ambilkan itu aja, kita eksperimen saja. Ambilkan yang buat USG itu.
itu isinya logam berat. Nanti di situ menambah permasalahan. Nah, bisa menjadi prekursor kanker. Ya, ini dimasukkan, dikasihkan di luarnya sini sama di mulutnya sini. Nah, ini maksudnya seperti itu. Itu dilakukan di yang depan latah. Sudah ya, jadinya benar tadi pertanyaannya, terima kasih. Itu dilakukan yang di pertama. Demikian pula nanti vaginatuse. Oh, ini yang belum. Yang dilaporkan apa? Ya kondisi mukosa, kondisi porsio gitu kan. Bentuk porsio atau mencucu, mendatar, ada luka atau tidak, sulkusnya bagaimana, di dalamnya ada darah, cairan atau apa, baunya seperti apa. Gitu. Nah, kalau ini kita tidak ada karena praktek dokter di poliklinik umum, maka kita bisa menggunakan alat zaman kuno, yaitu jari kita. Nah, ini kalau untuk vaginatuse yang pengen jadi dokter obgyn, itu syaratnya adalah dua tangan ini benar-benar panjang, kayak punyanya Carmen. Itu panjang, itu heart to heart, ya heart to heart. Nah, tangannya panjang, jari tangannya panjang. Yang benar dia bisa sampai nyentuh porsio. Yang kedua lurus, tidak bengkok, tidak kapalan. Jadinya yang punya kapal gitu ya, yaitu harus dioperasi terus dibersihkan gitu ya. Kalau pendek ya untuk menjadi obgyn agak susah karena nggak bisa nyentuh. Setidaknya Anda sonde, itu tangan Anda sesuai dengan ukuran sonde itu. Gitu. Kalau tidak nggak ada, porsinya hilang kan nggak ada. Nah, nanti cara melakukan itu ini ditekan supaya porsinya mendekat. Terus ini dari atas menuju ke bawah sini. Ini pertama dikasih gel. Sama kasih ini sudah saya berikan gel, kita lumuri di jari tangan dan kita berikan gel di mulut introitus vaginae. Standar rektal pulse pertama untuk pemeriksaan ini masuk dua-duanya gitu. Tapi untuk standar kedua ini masuk di ini. Ini untuk fistul, mencari fistul. Tapi kalau pemeriksaan standar dasar ini. Syaratnya adalah pasien sudah menikah ya, sudah melakukan hubungan seksual atau himennya sudah tidak utuh, entah karena kecelakaan baru bisa. Kalau tidak, kita juga akan, kalau himennya tidak utuh dan dia mengaku perawan, ada orang tuanya, maka kita harus tanya dulu apakah benar terjadi kecelakaan. Saya menemukan bahwa ini himennya sudah tidak utuh, supaya Anda tidak disalahkan dikira merobek. Kalau anaknya cantik, gitu, Anda suka, ya sudah nggak apa-apa lah, dituntut, disuruh nikahin nggak apa-apa ya nggak apa-apa gitu kan, ya, rela saja. Tapi kalau misalnya istrinya sudah punya istri satu, wajahnya biasa-biasa saja, tidak cukup waras gitu ya, hati-hati. Kecuali Anda ingin menambah keluarga lagi. Ini didekatkan, kemudian dimasukkan. Yang pertama kali kita laporkan adalah apakah ada kontraksi dari muskulus sphincternya atau di introitus. Oh, terjadi ada tegangan atau refleks dari muskulus ya itu awan. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan, kita sentuh sampai kita merasakan adanya menyentuh di porsionya ovari. Nah, kemudian kita buka kayak gini, kita susuri, kita buka, kita sampai ke sulkusnya. Nah, sulkusnya kita putar, kita raba.
Nah, kita akan melihat apakah sulcusnya itu ada sulcusnya atau mendatar. Nah, lubangnya juga kita lihat apakah di introitusnya lubangnya terasa atau tidak. Nah, kemudian kita putar kayak gini, kita menghadap sini, maka kita akan bisa meraba bagian jam 6, jam 1, jam 2, setengah lingkaran depan. Nah, kemudian yang kiri juga diraba sampai 360 derajat. Nah, jangan apa yang Anda rasakan, Dek? Anget, Dok. Tamu Ini dalam. Nah, bisa ditanya, Dok, apa yang Anda rasakan? Anget ya? Bodoh kamu ya. Dok, tidak teraba adanya benjolan gitu ya. Mukosa dalam kondisi halus. Di bagian jam 6 saya meraba ada gerigi-geriginya itu seperti palma, sulcusnya terasa lebih dalam. Dok, ini sulcusnya sudah mulai menipis. Oh, udah. Ini sering dimasukin, gitu kan? Sering dimasuki benda yang tidak asing bagi wanita tersebut, gitu. Nah, itu sudah kita laporkan, kita lihat ada cairan apa tidak, lendirnya apa, jangan dibayangkan, gitu kan? Nah, lendirnya ada darah apa tidak, kemudian dibau. Oh, benar. Saya harus dibau dong. Wah. Buka maskernya bau, tapi jangan dilihat. Enggak. Tadi kan lubrikannya kan cair dong. Nah, Terus berarti kita bedakan tadi lubrikan itu sama misalnya lendir gitu. lendir Beda. agak kuningan. Oh. Kalau lendirnya asli wanita pasti ada lendir, tapi dia lebih seros, tidak mukus, dan warnanya bening, sehingga ketika dilihat tidak akan berubah warna di sarung tangan. Kalau dia muskus, dia akan merubah corakan di di sarung tangan, bisa kekuningan, bisa ada seperti gelatin-gelatinnya gitu kan. Nah, gitu. Selesai, copot cuci tangan, dibuang di bak sampah medis, bukan sampah biasa. Selesai sampai dengan rectal tuse. Kalau vaginatus kalau di sini, nah di sini ini kita kan membentuk seperti ini dicari lubang. Dicari lubang, di sini juga mencari lubang. Kalau tangan kita bisa sampai bertemu, berarti ini cukup dalam. Fistulanya cukup besar sehingga tangan bisa ketemu. Nah, fistula vaginorektal. Gitu. Selesai untuk feminina sekaligus